Konon katanya, di balik kemewahan gedung Taj Mahal, wilayah India, tersimpan rahasia cinta dan pengorbanan. Penulis bernama Hendras Mara dalam bukunya Cinta yang Menciptakan Keajaiban Dunia bertutur bahwa Taj Mahal dengan segala kemewahannya merupakan bangunan yang menggambarkan 4 keindahan wanita. Pertama, gerbang utama merupakan simbol dari wajah wanita yang harus ditegakkan perlahan-lahan di kamar pengantin oleh suami sesuai tradisi India. Kedua, di dalam gedung Taj Mahal berbentuk busur, menggambarkan keagungan wanita. Ketiga, marmer yang berubah-ubah warna pagi, siang, dan malam menggambarkan perasaan wanita. Dan keempat, cahaya yang dipantulkan membangunkan rasa cinta. Katanya lagi, pembangunan Taj Mahal diawali oleh perjumpaan Pangeran Khurram dengan seorang gadis paras rupa bernama Arjuman Banu. Perkawinan mereka membuat pangeran berani merebut kekuasaan dan menjadi raja. Begitu cintanya sang pangeran membuat ia tidak mau memelihara harem perempuan lain, yang mana bisa saja itu bisa ia lakukan. Dan ia hanya memilih untuk mencintai seseorang bernama Arjuman Banu. Dan kemanapun ia pergi, bahkan di medan perang, istrinya pasti menemaninya. Suatu ketika saat pertempuran di Deccan, istrinya yang berjuang melahirkan anak ke-14 hampir sekarat. Ketika suaminya datang, ia meminta 4 hal. Pertama, suaminya harus membangun sebuah monumen cinta mereka. Kedua, suaminya harus menikah lagi setelah kematiannya. Ketiga, suaminya harus baik kepada semua anak mereka. Dan keempat, setiap tahun harus mengunjungi makamnya. Istrinya wafat, tetapi dengan janjinya itu, dari situlah gedung Taj Mahal dibangun antara tahun 1630 sampai 1652, kurang lebih 22 tahun. Kisah ini hendak mengatakan betapa kuatnya nilai sebuah cinta. Cinta bukan saja menimbulkan kekaguman dan gairah, namun cinta juga mewujudkan penghormatan, pengorbanan, dan kepercayaan. Cinta juga menjadi spirit bagi seseorang menghadapi risiko apapun. Itulah cinta bisa membuat cara berpikir menjadi tumpul, karena memang daya serap cinta terkadang melampaui logika manusia. Hanya saja kita jangan pernah lupa bahwa antara cinta dan luka memiliki potensi untuk berjalan beriringan. Saat cinta dihidupi dengan sedemikian dangkal, maka pada kenyataannya akan berkebalikan dengan hakikat cinta itu sendiri, di mana cinta tidak lagi membebaskan tetapi menyiksa, tidak lagi mengembangkan tetapi memenjarakan pribadi, tidak lagi memperhatikan, malah menuntut lebih. Lalu bagaimana menjalani cinta? Gabriel Marcel menulis, cintalah yang memanggil manusia untuk mengadakan hubungan eksistensial. Cinta bukanlah perasaan emosi, tapi menjadi inti kehidupan yang berproses dalam hubungan manusia. Dia menganjurkan 4 tahap cinta sebagai berikut. Kerelaan, disponibility, sebuah sikap kesediaan untuk terbuka, tidak menganggap yang lain sebagai objek. Penerimaan, receptified, sikap inisiatif, mau untuk mendengarkan yang lain. Keterlibatan, engagement, sikap yang lebih dalam lagi, yaitu perhatian khusus, suatu tindakan positif sehingga seseorang bisa dapat seiring sejalan dengan orang yang dikasihinya. Keempat, kesetiaan, fidelity, merupakan sikap total dalam hubungan cinta, satu kesediaan untuk terlibat dengan segala risiko yang ada. Bagaimanapun bahasa cinta itu universal, dan semua orang tanpa terkecuali mendambakan sentuhan cinta. Kita juga tahu bahwa luka cinta mengusik kehidupan banyak umat manusia. Kita siapapun membutuhkan cinta yang tulus, murni, kuat, cinta yang menggairahkan, cinta yang lahir dari satu panggilan kehidupan yang sejati, dan cinta yang terus menanamkan kepedulian dalam keadilan dan kebenaran. Saya teringat cinta Tuhan Yesus. Dia tidak memiliki kasih bagi kita
Dia adalah kasih untuk kita. Kasih-Nya bagi manusia tidak tergantung pada sikap manusia. Kasih-Nya tidak meninggalkan kita. Ia mengasihi tanpa pamrih, mengasihi sampai habis-habisnya. Firman Tuhan berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya pasal 54 ayat 10. Amin.